Bang Karni, wakil presiden itu kerjanya apa sih? Apa kerja wakil presiden itu? Saya berseluruh dengan teman-teman saya begini. Manusia yang paling senang di Indonesia hari-hari ini Wapres. Pak Wapres tuh pakai sarung tiap hari, asik, senang aja tuh, gak ada kerjaan tuh. Tapi semua diurus oleh negara. Wapres itu kerjanya, dia tidak punya wewenang apa-apa. Tunjukkan pada saya satu saja keputusan Wapres yang official. Tunjukkan pada saya. Itu kan cuma ada waktu Bung Hatta dulu, maklumat X tuh, situasi gitu. Tunjukkan pada saya mana apa kerjaan Wapres. Apa kerjaan Wapres? Cuma itu dia. Itu kalau disuruh presiden. Kalau disuruh presiden, Anda bisa bayangkan. Tadi pagi kalau nggak salah tuh, yang waktu pengumuman capres Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu, saya lihat keluar dari ruangan kecil itu, Pak Ganjar depan, tak ketawa gitu. Wah bagus deh, Pak Mahfud sudah tahu etika protokol presiden dan Wapres. Anda lihat kan, Wapres tidak boleh berjalan sejajar dengan presiden, nggak bisa. Kerjanya Wapres itu kalau disuruh presiden, apa saja yang dikerjakan oleh Wapres itu yang diperintahkan oleh presiden, tidak bisa di luar itu. Suka atau tidak, senang atau tidak, satu-satunya yang diperlukan oleh Wapres ini adalah yang kita perlu Wapres ini jangan sampai presidennya mati. Kalau dia mati di tengah jalan, itu yang Prof Cipta, itu yang dipikirkan oleh orang yang menemukan jabatan Wapres ini. Itu dibicarakan di Philadelphia Constitutional Convention 1787. Perdebatan di Philadelphia Constitutional Convention di Amerika Serikat itu mulai dari 17 Mei sampai 17 September 1787. Tahu nggak? September awal itu orang bicara jabatan Wapres. Itu disamakan dengan putra mahkota. Dengan pertimbangan, karena tadinya kan jabatan presiden itu jabatan tunggal. Kewenangannya dipusatkan, dikonsentrasikan sepenuhnya pada presiden. Tidak dibagi, tidak didistribusi. Itu presiden. Jabatan tunggal disamakan dengan Raja George III di Inggris. Nah kalau kita ciptakan, kita ini tidak mau mengulangi praktek kerajaan absolut di Inggris. Kenapa kita ciptakan jabatan itu? Kata Randolph. Ini bahaya kita hidupkan lagi monarki. Itu sebabnya mereka menyifatkan presiden itu dengan jabatan tunggal dan seluruh kekuasaan yang konsentrasikan pada dia. Ini sama dengan kita bikin the fetus of the monarchy, bayi monarki. Lalu, tapi itu yang diperlukan karena pengalaman di negara bagian kalau parlementer celaka, jadi harus ditaruh biar efektif. Tapi bagaimana kalau dia mati lagi berkuasa terus mati? Terus bagaimana kita bikin putra mahkota, analog dan putra mahkota? Jadilah jabatan Wapres itu. Sebabnya dia nggak ada kerjaan. Kawan ini, si Wapres ini nggak ada kerjaan. Jadi kalau dia tidak ada kerjaan, kenapa juga kita pusingkan dengan Tuan Gibran ini? Anak kecil ini, kenapa harus kita pusing? Dia tidak, ya kita takut memang jangan sampai Pak Prabowo, tentara ini, Jenderal bintang 3 ini, sudah bintang 4 sekarang. Bintang 3 ini dia sakit terus bagaimana kita nggak tahu kan urusan Tuhan ini. Andri juga nggak mau berdebatkan soal itu. Itu aja sebenarnya. Kalau wakil presidennya mati gampang, tidak pengaruh dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kalau presidennya incapacity, dalam istilah teknis Undang-Undang Dasar, Wapres menjadi presiden, suka atau tidak, senang atau detik itu juga harus lantik jadi presiden. Di situ itu masalah kita. Itulah faedah dari tadi Bang Karni men-challenge Andri. Anda tadi menyebut anak muda, riwayatnya bagaimana? Di Aki Pagi minggu yang lalu itu, saya bilang dulu kita punya anak muda yang namanya Soekarno, umur 25 tahun, 26 tahun, ya, sudah pikirkan bangsa, sudah punya mimpi bangsa ini yang hari-hari ini. Kita pernah punya kita mengenal satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Dari siapa? Anak muda yang namanya Yamin. Umur berapa tahun? 20 tahun sekian. Kita punya Pak Natsir. Kita punya Perdana Menteri yang muda, 36 tahun. Tapi orang yang
sejak saat sudah punya pikiran, punya mimpi dan segala macam. Syahrir. Lalu Syahrir 36 tahun jadi Perdana Menteri di situasi yang begitu kacau. Bikin sampai kita sampai di sini dengan semua yang mereka berikan itu. Jadi di titik itu memang saya mengerti kok. Tadi Bang Karni bilang Rasulullah 40 tahun. Al-Fatih, Muhammad Fatih menundukkan Konstantinopel. Umur berapa? 21 tahun. Yang bikin konsep presidensial, ya konsep presidensial atau menemukan sistem presidensial, James Madison 27 tahun. Alexander Hamilton yang bikin undang berapa tahun? Waktu jadi Menteri Keuangan pertama di Amerika Serikat 32 tahun, 33 tahun. Yang bikin American National First American National Bank 35 tahun. Begitu banyak pikiran dia yang dipakai sampai sekarang. Misalnya tadi itu implied power, kemudian executive privilege, anak muda memang. Cuma memang mereka terlatih berpikir imajinatif, berpikir melampaui zamannya. Kawan kecil Katu ini, bagaimana? Itu juga jadi soal memang. Itu juga, tapi ya sudah. Cuma dia kan nggak ada kerjaan nih. Wapres kan tidak ada kerjaan kan, Bang Karni? Ya tapi kan ada yang dikhawatirkan tadi. Itu memang itu ya kita perlu pikir ada juga. Pertanyaan saya satu. Tahun 2003 kali, saya menggugat ke MK, menggugat undang-undang penyiaran, dan ketua MK waktu itu Jimli. Itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menambah satu kata pun. Dia hanya boleh mencoret kalau itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi tidak bisa mengganti itu. Mengganti itu harus DPR lagi. Lah, ini kok sekarang saya bingung, kok bisa bikin kalimat sendiri. Nah itu dia. Itu dia yang saya rasa, ini yang kalau kita belajar ilmu hukum ini ada yang disebut dan unintended expected. Ada yang tak terbayangkan pada waktu bikin undang dasar, yaitu final dan binding itu tadi. Jadi karena tidak ada yang bisa dikoreksi, saya sudah bikin aja. Begitu selesai mau apa? Yang ini nih. Itu yang tadi saya bilang itu yang mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Itu yang tidak dicermati konsekuensi tak terlihatnya. Akhirnya dalam penerapan kayak begini kan. Yang tadi Bang Karni itu memang tidak bisa. Bahkan saya cukup yakin Bang Karni paham. Di Inggris itu tidak ada juga tidak diberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji undang-undang. Karena John Locke bilang apa? Sialan kalian 9 orang tidak dipilih, sementara undang-undang itu adalah kristalisasi dari kemauan kedaulatan rakyat. Anda yang tidak dipilih ini kok Anda ubah undang-undang? Tidak bisa. Karena itu mereka tidak diberikan kewenangan menguji. Ini kita bukan cuma uji, bikin. Kan kacau tuh. Dan ini kacau memang. Tapi ya itu dia tadi, makanya saya rasa, menurut saya kita mesti serius di masa yang akan datang. Itu kita mesti pikirkan ada mekanisme alternatif untuk mencegah yang begini-begini ini. Sebab suka atau tidak, secara akademik dapat kita sebut sebagai judiciary authoritarianism atau judiciary absolutism. Yang kayak begini ini kita ditindas dengan aturan. Aturan ini mau apa? Saya mau tanya, hukum tidak, sistem tidak menyediakan cara untuk menjinakkannya. Jadi udah bikin aja. Makanya tadi saya bilang, satu-satunya putusan Anda yang kemarin itu meyakinkan saya bahwa yang tidak bisa Anda lakukan cuma satu, ciptakan manusia. Selebihnya Anda bisa bikin.